Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih, dan selamat mendengarkan. Namaku Susi. Usia 38 tahun. 3 tahun sudah aku menjalani hidup sebagai seorang janda. Rumah ini terlalu besar untuk seorang diri. Dinding-dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan. Setiap sudut menyuarakan nama Rido, almarhum suamiku, yang pergi begitu mendadak, meninggalkan lubang kosong yang tak pernah benar-benar bisa kutambal. Tapi hidup harus terus berjalan kan? Aku mengajar di sebuah sekolah swasta. Tidak besar, tapi cukup untuk menyibukkan diri dan menutupi sepi. Pagi sampai sore kuisi dengan anak-anak yang polos. Sementara malam adalah saat di mana sunyi paling tajam menusuk. Sampai suatu sore, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Tante Susi, bolehkah Andre tinggal di rumah tante sementara? Andre mau cari kerja di kota, tapi belum punya tempat tinggal. Andre, keponakan dari pihak suamiku. Terakhir kulihat, dia masih SMA. Sekarang dia sudah dewasa. Katanya baru lulus kuliah. Aku terdiam sejenak. Entah mengapa, rasanya seperti ada angin baru yang akan masuk ke dalam rumah ini. Aku mengetik balasan dengan cepat. Boleh, tentu saja. Kapan datangnya? 2 hari kemudian Andre tiba. Ia datang dengan satu tas besar dan senyum canggung. Tante, maaf merepotkan, katanya sambil menjabat tanganku. Kamu makin tinggi saja, komentarku sambil tersenyum. Masuk sini. Rumah ini butuh orang buat ngobrol. Hari-hari setelahnya menjadi berbeda. Ada suara lain di rumah ini. Langkah kaki di pagi hari. Gelak tawa saat menonton TV. Kadang Andre masak, kadang aku. Kadang kami duduk bersama, mengobrol soal masa kuliah, cita-cita, atau sekadar bercanda soal acara televisi yang bodoh. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Dan entah mengapa, aku mulai memperhatikan detail kecil tentang dia. Cara dia menyisir rambut dengan cepat. Aroma sabun dari handuknya yang tergantung di kamar mandi. Tangan-tangannya yang kuat saat memindahkan galon air. Aku tak ingin berpikir macam-macam. Tidak pantas. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang tak bisa kubungkam. Andre, bukan anak kecil lagi. Suatu malam, aku melihat bayangan kami di layar TV. 2 sosok yang tertawa bersama. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak Rido pergi, aku merasa tidak sendirian. Tapi aku belum tahu, kehangatan itu akan menjadi bara. Dan bara, cepat atau lambat, selalu menyala. Sudah 2 minggu Andre tinggal bersamaku. Rumah ini terasa berbeda, lebih hidup. Tapi bukan hanya karena suara dan tawa yang mengisi ruang-ruang sepi. Ada sesuatu yang perlahan berubah. Aku tak bisa menjelaskannya. Tapi setiap pagi, saat aku menyeduh kopi, dan melihat Andre duduk di meja makan dengan rambut acak-acakan, dan mata setengah terpejam, aku merasakan sesuatu yang hangat. Mungkin ini perasaan seorang tante kepada keponakannya. Atau mungkin bukan. Suatu malam, kami duduk berdua di ruang tamu.
TV menyala. Tapi tak ada yang benar-benar kami tonton. Aku duduk di ujung sofa, bersandar, sementara Andre rebahan dengan kepala bertumpu di bantal kecil. Saat itu aku mengenakan gaun santai berwarna krem, lembut dan longgar, tapi agak terbuka di bagian leher. Aku memang tak pernah terlalu peduli soal pakaian di rumah. Tapi malam itu, aku tahu Andre melihatku. Tidak terang-terangan, tapi tatapannya kadang berhenti terlalu lama. Aku pura-pura tak sadar, tapi dalam hati, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tante belum pernah menikah lagi ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Belum, jawabku pelan. Belum siap. Mungkin juga, belum ada yang bisa membuatku ingin. Andre mengangguk. Padahal, tante masih cantik. Aku tertegun. Andre, kataku pelan. Jangan bicara seperti itu. Maaf. Ia menunduk cepat. Cuma maksudku, ya, tante perempuan kuat. Mandiri. Tapi tetap hangat. Aku menarik napas panjang. Menatap layar TV yang kosong. Saat itu, aku sadar. Kata-katanya bukan sekadar basa-basi. Ada sesuatu di matanya. Ragu, tapi nyata. Dan yang lebih mengganggu, aku tidak menolaknya. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur cukup lama tanpa bisa tidur. Bayangan Andre, senyumnya, nada suaranya, semuanya memenuhi pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kekeliruan, perasaan sesaat. Tapi besok paginya, saat aku tanpa sengaja melihat Andre keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan hanya mengenakan handuk, segala keyakinanku hancur. Kami berpapasan di lorong. Aku terpaku. Tubuhnya muda, kuat, dan maskulin. Air masih menetes di lehernya. Aroma sabun menyeruak. Tante, maaf. Aku nggak tahu. Tante bangun sepagi ini. Katanya cepat. Lalu buru-buru masuk kamar. Tapi aku tetap berdiri di sana. Jantungku berdebar hebat. Ada getaran aneh yang menjalar dari dalam tubuhku. Dan di saat itulah aku tahu, batas yang kupikir tidak akan pernah kulewati, mulai kabur. Sudah hampir sebulan Andre tinggal di rumah ini. Aku mulai hafal kebiasaannya. Ia suka menyiram tanaman jam 7 pagi. Makan dengan tangan kiri. Dan punya kebiasaan memutar-mutar sendok kalau sedang gugup. Dan aku tahu, akhir-akhir ini, dia sering gugup di dekatku. Entah sejak kapan semuanya mulai berubah. Tapi malam itu, semuanya menjadi lebih nyata. Hari itu hujan turun deras sejak sore. Listrik sempat padam, dan kami duduk di ruang tamu, hanya diterangi lilin di atas meja. Tante takut gelap? Tanya Andre. Aku tertawa kecil. Dulu iya, tapi sekarang hanya takut sepi. Ia menatapku. Lama. Aku juga, gumamnya. Hening menyelimuti. Lalu tiba-tiba, petir menyambar keras. Aku terlonjak, refleks menggenggam lengan Andre. Tanganku tetap di sana. Lama. Ia menoleh pelan. Tante, maaf. Kataku cepat, menarik tanganku. Tapi aku tahu, dia merasakannya juga. Setelah beberapa menit, listrik menyala. Kami sama-sama berdiri, canggung. Aku tidur dulu ya, katanya pelan. Tapi saat ia melangkah pergi, aku memanggilnya. Andre, ia berhenti, menoleh. Aku tidak tahu kenapa aku memanggilnya.
Mungkin hanya ingin menahannya sebentar lagi. Tapi mulutku tak sanggup berkata apa-apa. Ia menatapku lama, kemudian berjalan kembali ke arahku. Jarak kami hanya sejengkal. Nafasnya terasa. Matanya menelusuri wajahku, dan aku tidak bergerak. Tapi saat itu pula, terdengar suara ketukan di pagar rumah. Kami terkejut. Aku buka, kata Andre cepat. Suaranya sedikit gemetar. Dari balik tirai, aku melihat tetangga kami. Bu Rina berdiri dengan payung. Maaf, mengganggu malam-malam begini, katanya setelah masuk. Listrik rumah saya masih mati. Boleh saya numpang ngecas HP sebentar? Aku tersenyum ramah, menyembunyikan detak jantung yang belum tenang. Tentu, Bu. Silakan. Tapi aku tahu, momen itu telah retak. Dan Bu Rina, entah mengapa, menatapku lama malam itu. Seperti seorang wanita yang bisa mencium sesuatu di udara. Sesuatu yang tak terucapkan, tapi ada. Dan mulai malam itu, aku merasa apa yang tadinya hanya rasa bersalah di dalam hati, kini menjadi sesuatu yang mulai tumbuh di mata orang lain. Sejak malam itu, sejak Purina datang tiba-tiba dan menggagalkan sesuatu yang mungkin sudah terlalu dekat, aku jadi lebih sering termenung. Entah sejak kapan aku mulai menantikan langkah kaki Andre dari kamarnya. Entah sejak kapan aku mulai mengganti baju tidurku dengan yang lebih tipis, lebih lembut, lebih terbuka. Aku bukan remaja yang haus perhatian, tapi aku juga bukan batu. Aku wanita, dan wanita juga punya batas kesepian. Andre mulai berubah juga. Ia lebih sering membantuku di dapur. Tangannya kadang menyentuh pergelangan tanganku saat mengambil piring, dan ia tidak buru-buru menariknya. Kadang matanya menatapku terlalu dalam, seolah ada kata-kata yang tak berani ia ucapkan. Dan aku pun tak pernah bertanya, karena aku takut. Aku sudah tahu jawabannya. Suatu malam, listrik kembali padam. Seperti mengulang peristiwa beberapa hari lalu. Tapi kali ini hujan tak turun. Hanya malam yang terlalu senyap. Aku dan Andre duduk lagi di ruang tamu. Kali ini dengan 2 gelas teh hangat dan lilin kecil di meja. Kamu takut gelap, Andre? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Yang aku takuti itu kehilangan. Aku menatapnya. Tapi kali ini, aku tak bisa berpaling. Tante pernah merasa ingin sesuatu, tapi tahu itu salah. Lanjutnya, kata-kata itu menghantam seperti palu di dadaku. Aku rasa semua orang pernah. Jawabku nyaris berbisik. Dia mendekat, sangat dekat. Nafas kami nyaris bersatu. Tante, suaranya nyaris gemetar. Kalau aku bilang, aku ingin memeluk tante, apa itu terlalu salah? Aku menutup mata. Tidak ada jawaban keluar dari mulutku, tapi tubuhku tidak menolak. Dan di saat itu, pelan-pelan, hangat tubuhnya merangkulku. Lama. Diameter. Tidak ada ciuman. Tidak ada kata. Hanya pelukan yang terasa lebih jujur daripada apapun yang pernah kudapatkan selama bertahun-tahun. Dan aku menangis. Diam-diam. Karena dalam pelukan itu, ada cinta, ada dosa, ada kerinduan, dan ada luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Kami tidak bicara soal pelukan itu keesokan harinya. Tapi sejak malam itu, tidurku tak pernah lagi benar-benar nyenyak. Karena kini, aku tahu, kami sudah melewati garis yang tak bisa kembali. Seminggu berlalu sejak malam itu.
Pelukan itu masih menempel di kulitku, bahkan saat aku berdiri sendiri di dapur atau mengajar di depan kelas. Tapi kami tidak pernah membicarakannya. Tidak satu kali pun. Hubungan kami tetap seperti biasa. Tertawa, masak bersama, menonton TV. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berdenyut. Sesuatu yang hanya kami berdua tahu. Siang itu, aku sedang menyiram tanaman di halaman samping saat Bu Rina lewat. Ia melambatkan langkah. Wah, Tante Susi kelihatan makin berseri sekarang, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tertawa canggung. Mungkin karena rumah nggak sepi lagi, Bu. Iya ya, sejak Andre tinggal, rumah jadi ramai. Anak muda itu memang bawa warna, tapi caranya mengatakan itu terasa lain. Seolah menyiratkan lebih dari sekadar obrolan ringan. Matanya sempat menatap ke jendela kamar Andre yang terbuka setengah, lalu ke arahku. Aku hanya membalas dengan senyum seadanya. Tapi dalam hati, aku waspada. Apakah seseorang mulai memperhatikan? Malam itu, aku sedang mencuci piring. Andre masuk ke dapur, mengambil air minum, lalu berdiri di sampingku. Tante kelihatan capek, katanya. Hari ini murid-murid rewel, jawabku sambil tetap mencuci. Tiba-tiba, tangannya menyentuh punggungku. Lembut. Kalau bisa, aku bantu menghilangkan capek itu. Aku mau, Tante. Aku berhenti menggosok piring. Air mengalir, tapi tangan dan pikiranku membeku. Aku menoleh perlahan. Wajahnya dekat. Nafasnya hangat. Andre, aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa bohong. Ia menyentuh wajahku. Lembut seperti seseorang yang sedang memegang kaca yang bisa pecah kapan saja. Dan aku tidak menjauh. Tapi sebelum semuanya meleleh terlalu jauh, aku menarik napas panjang. Kita harus hati-hati, bisikku. Orang-orang mulai melihat. Ia mengangguk. Tapi sorot matanya tak berubah. Aku nggak peduli omongan orang. Yang aku tahu, aku ingin Tante. Kata-kata itu menggema di kepalaku sampai aku terbaring di tempat tidur malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut pada perasaanku sendiri. Karena rasa ini tak lagi bisa kusembunyikan hanya di balik tirai. Ia sudah tumbuh menjadi sesuatu yang tidak ingin pergi. Aku pernah berpikir, yang paling menyakitkan dari kesepian adalah sepinya suara. Tapi ternyata bukan. Yang paling menyakitkan adalah saat kau tidak lagi sendirian, tapi tahu bahwa kebersamaan itu tidak sepenuhnya benar. Hari itu hari Sabtu, sekolah libur. Andre juga tidak keluar rumah. Katanya ada beberapa lamaran kerja yang ditunggu lewat email. Sejak pagi, kami di rumah saja. Aku mengenakan gaun rumahan warna merah marun, berlengan pendek, dengan leher terbuka. Bukan karena ingin terlihat, tapi karena ingin merasa hidup. Andre duduk di ruang tamu, dengan laptop di pangkuannya, sesekali mencuri pandang ke arahku. Dan aku membiarkannya. Aku sedang menyetrika baju. Tapi pikiran dan dadaku terlalu sibuk dengan hal lain. Sore harinya, hujan turun deras. Petir tak terdengar, tapi langit begitu gelap. Listrik tidak padam kali ini. Tapi rumah tetap terasa hangat. Bukan karena suhu, tapi karena sesuatu yang mengendap lama dan nyaris meledak. Andre menghampiriku yang sedang duduk di karpet. Ia membawa 2 cangkir teh panas. Masih suka hujan, Tante? Dulu suka. Sekarang, entahlah. Rasanya semua yang dulu aku suka, perlahan jadi hambar. Ia diam.
lalu duduk di sampingku, sangat dekat. Kalau aku boleh, aku ingin jadi sesuatu yang tante suka lagi. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap matanya. Tidak ada kebohongan di sana. Tidak ada permainan. Hanya ketulusan yang membuat segalanya jadi lebih berat. Aku tidak menjawab, tapi aku bersandar di pundaknya. Pelan. Dia tidak bergerak. Hanya menegakkan punggungnya. Seperti menahan napas. Tanganku bergerak mencari jemarinya. Dan saat tangan kami bertaut, waktu seperti berhenti. Hanya kami, hanya hujan, hanya satu ruang yang disesaki oleh rasa yang tak bisa lagi diabaikan. Andre, bisikku. Iya, kalau malam ini kita tak berkata apa-apa, tak menjelaskan apa-apa, tapi membiarkan apa yang kita rasa terjadi. Apa tante akan menyesal? Aku menutup mata. Mungkin, tapi yang lebih kutakuti, aku justru akan menyesal jika tidak membiarkannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Andre mengetuk pintu kamarku. Tidak dengan keras, tidak dengan tergesa, tapi dengan hati-hati. Seolah ia tahu, sekali pintu itu terbuka, kami tidak akan bisa kembali. Malam terasa begitu senyap. Hujan telah reda, tapi jejaknya masih melekat di kaca jendela. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, mengenakan gaun tidur panjang berbahan satin yang lembut menyentuh kulit. Rambutku tergerai, dan tubuhku gemetar bukan karena dingin, tapi karena gelisah. Lalu, suara itu datang. Tok, tok, tok. Aku menoleh ke arah pintu. Tante, suara Andre, pelan, nyaris seperti bisikan. Aku berdiri. Hati seperti ingin pecah. Tangan ini meraih kenop pintu, dan saat aku membukanya, dia berdiri di sana. Mata kami bertemu. Tak ada senyum, tak ada kata. Hanya keheningan, dan denyut yang makin kencang. Aku memberi isyarat, pelan. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Lampu kamar sengaja kurendahkan. Cahaya kuning temaram menyelimuti ruang. Kami berdiri saling berhadapan. Nafas kami pelan tapi dalam. Tante yakin? Suaranya nyaris patah. Aku mengangguk perlahan. Malam ini, aku tidak ingin menjadi kuat. Aku ingin jujur. Dan saat itu, ia menyentuh wajahku. Jemarinya hangat, menggenggam pipiku dengan lembut. Bibir kami bersatu, bukan dengan nafsu membara, tapi dengan kerinduan yang terlalu lama dipendam. Ia menciumku seperti seseorang yang takut kehilangan, bukan menaklukkan. Dan aku membalasnya, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah di tempat yang tak disangka. Tubuh kami menyatu, tapi bukan tubuh yang benar-benar berbicara malam itu. Yang lebih keras adalah hati kami, yang saling mengisi kekosongan, yang saling mencari cahaya di dalam gelap. Setelah semuanya reda, aku berbaring di sampingnya. Tidak ada kata, tidak ada penyesalan, tapi juga tidak ada kepastian. Hanya satu malam yang terlalu dalam untuk disebut khilaf, dan terlalu hangat untuk dibiarkan jadi mimpi saja. Aku menoleh ke arah Andre yang memejamkan mata. Dan dalam hati, aku bertanya, apa yang sudah kita lakukan? Tapi jauh lebih mengerikan dari itu adalah pertanyaan berikutnya. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Aku terbangun lebih dulu. Matahari belum naik sempurna. Langit masih kebiruan pucat. Seperti ingin menyembunyikan malam yang terlalu jujur. Di sampingku, Andre masih tertidur,
Nafasnya tenang, tubuhnya menyamping ke arahku, dan selimut menutupi separuh punggungnya. Tapi tidak ada lagi damai di dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang tak tahu arah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya yang polos. Apa yang sudah kulakukan? Aku bukan lagi wanita kesepian yang menahan rindu. Aku telah menjadi seseorang yang membiarkan rasa mengalahkan akal. Tapi mengapa tak ada penyesalan yang utuh? Yang ada hanya satu kenyataan menyakitkan. Aku telah merasakan dicintai lagi. Hari itu, kami tidak banyak bicara. Andre bersikap biasa, bahkan terlalu biasa. Seolah ia tahu, aku butuh ruang untuk bernapas. Tapi justru, itu yang menyesakan. Kami tidak bisa pura-pura. Tidak bisa kembali jadi tante dan keponakan seperti kemarin sore. Dan yang lebih mengejutkan, malamnya aku melihat pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati menjaga batas, Bu Susi. Banyak mata yang tidak tidur. Aku tercekat. Tanganku gemetar saat menunjukkan pesan itu pada Andre. Siapa? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku takut. Ia langsung berdiri. Aku akan cari tahu. Aku nggak akan biarkan tante sendirian menghadapi ini. Tapi justru kalimat itu membuatku lebih takut. Karena aku tahu, ini bukan cuma tentang perasaan. Ini tentang harga diri, reputasi, masa depan. Malamnya kami duduk berdua di halaman belakang. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kecupan. Hanya keheningan yang lebih keras dari biasanya. Kalau ada yang tahu, kataku pelan, hidupku bisa hancur, Andre. Ia menunduk. Lalu kita harus bagaimana? Aku menatap langit yang gelap. Tak ada bintang malam itu. Mungkin kita harus berpura-pura. Menjauh. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bahkan aku tak yakin pada kalimatku sendiri. Karena bagaimana bisa berpura-pura setelah kita tahu rasanya saling memiliki? Sudah 2 hari sejak pesan itu datang. 2 hari sejak aku dan Andre mengambil jarak. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Kami masih makan bersama. Aku masih menyetrika bajunya. Dia masih mencuci piring tanpa disuruh. Tapi kami tak lagi menatap dalam. Tak lagi menyentuh. Tak lagi mencari-cari alasan untuk berada dalam satu ruang yang sama. Hanya saling diam. Dengan hati yang sebenarnya belum benar-benar pergi. Siang itu Purina datang lagi. Membawa onde-onde dan senyum yang menggantung. Sudah lama nggak kelihatan. Andrenya sibuk ya? Aku tersenyum, canggung. Iya, dia banyak kirim lamaran kerja. Semoga cepat dapat ya. Anak baik kayak dia. Jangan kelamaan nganggur. Apalagi tinggal serumah sama tante, sepintar tante Susi. Bisa betah. Kalimat terakhir itu ia lontarkan dengan nada menggoda. Tapi matanya tajam. Aku hanya tersenyum sopan. Tapi dalam hati aku tahu, Purina bukan hanya menebak. Ia sudah melihat celah. Malamnya, Andre masuk ke ruang tamu dengan raut serius. Tante, aku dapat panggilan kerja. Di Bandung. Jantungku tercekat. Kapan berangkat? Lusa. Secepat itu. Kamu yakin pergi? Tanyaku pelan. Ia menatapku. Tante tahu, kalau aku tinggal lebih lama di sini, aku nggak akan pernah benar-benar bisa pergi. Tapi kalau aku pergi sekarang,
Mungkin kita masih bisa menyelamatkan apa yang tersisa. Aku ingin menangis, tapi aku tidak bisa. Tapi kita nggak pernah benar-benar punya apa-apa kan? Tanyaku, nyaris berbisik. Itu yang paling menyakitkan. Jawabnya, kami duduk dalam diam. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Tante, aku menoleh. Kalau nanti aku pergi, dan tante sendirian lagi, jangan merasa tidak dicintai. Karena aku, ia menggenggam tanganku. Hangat, lembut. Aku mencintai tante, tapi kadang mencintai juga berarti melepaskan. Dan malam itu, kami duduk berdampingan, tidak berpelukan, tidak bersentuhan. Hanya menatap senja terakhir yang akan kami lihat bersama. Sebelum segalanya berubah, hari keberangkatan Andre datang lebih cepat daripada yang kupikirkan. Ia berdiri di depan pagar rumah, dengan ransel di punggung, dan jaket tipis di tangan. Aku tak tahu harus berkata apa. Tante jangan sedih, katanya sambil tersenyum, tapi matanya basah. Aku hanya mengangguk. Terima kasih untuk semuanya. Aku yang harusnya bilang begitu, bisikku. Kami tak berpelukan. Kami hanya saling menatap, dan di dalam tatapan itu, ada ratusan kata yang tak pernah diucapkan. Dan saat langkahnya menjauh, aku tetap berdiri di depan rumah. Lama. Sampai bayangannya menghilang di ujung jalan. Hari-hari setelah kepergian Andre berjalan seperti biasa, atau setidaknya, aku berusaha membuatnya terasa biasa. Tapi setiap sudut rumah menyimpan jejaknya. Cangkir favoritnya di dapur, bantal kecil di sofa, sepasang sandal yang lupa ia bawa. Dan setiap malam, aku tidur dalam diam. Tidak lagi karena sepi, tapi karena aku tahu, aku pernah tidak sendirian, dan memilih untuk merelakan. 3 bulan kemudian, sebuah surat datang. Tulisan tangannya masih sama. Rapi, tapi sedikit miring. Tante Susi, hari-hari di sini cukup padat. Aku belajar banyak. Tentang kerja keras. Tentang jarak. Tapi terutama, tentang melepaskan. Tante mungkin masih merasa bersalah. Tapi buatku, yang terjadi bukanlah kesalahan. Itu adalah kejujuran yang tak bisa kita pertahankan. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali ke rumah itu suatu hari nanti. Tapi jika aku kembali, bukan untuk melanjutkan apa yang sempat ada, melainkan untuk mengucapkan terima kasih. Bahwa di masa gelapku, aku pernah punya seseorang yang hangat dan nyata. Jaga dirimu, Tante. Jangan terlalu sering menahan rindu. Kadang membiarkannya mengalir lebih menyembuhkan. Andre, aku menangis membaca surat itu. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya aku mengerti. Cinta tidak harus dimiliki. Dan tidak semua cinta harus bertahan. Ada cinta yang hanya datang untuk menyembuhkan lalu pergi. Agar yang disembuhkan bisa belajar berdiri sendiri. Dan aku, Susi janda 3 tahun kini belajar mencintai hidup. Meski tanpa Andre di dalamnya. Tapi dengan luka yang tak lagi perih. Hanya menghangatkan. Pesan moral. Perasaan tidak selalu harus diikuti. Dalam hidup, tidak semua rasa harus diwujudkan. Ada cinta yang cukup dirasakan, cukup disyukuri, pernah ada, lalu dilepaskan, demi menjaga sesuatu yang lebih besar. Harga diri, martabat, dan ketenangan hati.